Bahkan kalau perlu Viral Pak, Pendeta Saifuddin Ibrahim 300 ayat instruksikan yang Menteri menjadi Agama hapus pemicu 300 hidup ayat Al-Quran. Beredar intoleran, sebuah video Pendeta pemicu Saifuddin hidup Ibrahim meminta radikal Menteri dan Agama membenci Yakut orang Khalil lain Qomas karena supaya beda menghapus agama 300 ayat itu Al-Quran. di-skip atau Menyikapi hal ini, Polri langsung mendalangi direvisi pernyataan atau kontroversial Pendeta dihapuskan dari Saifuddin Al-Quran Ibrahim Indonesia. Nantinya Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Saifuddin Ibrahim terkait kemunculan video tersebut. Polri khususnya Direktur Cyber Bareskrim akan mendalam isi konten video tersebut. Kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu 16 Maret 2022. Sebelumnya, media sosial mendadak heboh dengan seorang pendeta yang meminta Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Alasan pendeta yang diketahui bernama Saifuddin Ibrahim berani berkata seperti itu karena 300 ayat Al-Quran tersebut jadi biang kerok lahirnya radikalisme. Melalui unggahan video di kanal YouTube NU Garis Lurus, awalnya Saifuddin Ibrahim mendukung penuh kebijakan Menak Yakut soal pengaturan penggunaan pelantang suara, baik di masjid maupun musala. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Menteri Agama, dan ini adalah Menteri Agama yang saya kira toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas, bukan Saifuddin Ibrahim. Selain mendukung pengaturan penggunaan pelantang suara di masjid, Saifuddin Ibrahim juga menyarankan Menak Yakut untuk mengevaluasi kurikulum sekolah berbasis Islam hingga pesantren. Atur juga kurikulum yang ada di madrasah hingga perguruan tinggi, karena sumber kekacauan itu dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren jangan takut dirobak Pak, jelasnya. Karena pesantren itu bisa melahirkan kaum radikal. Seperti saya ini dulunya radikal, saya pernah mengajar di pesantren, jadi saya mengerti Pak, sambungnya. Untuk mencegah orang-orang terhindar dari paham radikalisme, Saifuddin Ibrahim sampai menyarankan Menak Yakut untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Kalau perlu Pak, 300 ayat Al-Quran yang menjadi pemicu hidup intoleran atau radikalisme itu dihapus Pak, karena sangat berbahaya, tegasnya. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 atau 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu, dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku.
ketika saya jadi hakim MK 2010 itu saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar, cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih.